Kisah awal mula penciptaan Nabi Adam. Ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman kepada bumi, "Sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari tanahmu. Nantinya sebagian dari mereka patuh kepadaku, dan sebagian lainnya ada yang durhaka. Barang siapa yang taat, akan aku masukkan ke surga, dan barang siapa yang membangkang ia akan ku masukkan ke neraka." Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mengambil segenggam tanah dari bumi. Ketika Jibril datang, bumi langsung bersumpah dan berkata, "Demi Allah, jangan engkau mengambil bagian dariku, jika hanya untuk menjadi bagian ahli neraka." Hal ini menjadikan malaikat Jibril kembali, ia tidak menjadi mengambil tanah bumi. Ia bermunajat kepada Allah, "Wahai Tuhanku, bumi telah bersumpah dan berlindung dengan namamu. Aku tidak jadi untuk mengambilnya." Kemudian Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk mengambilnya, tetapi ia juga tidak berhasil, karena sumpah bumi yang diucapkan padanya. Pada akhirnya Allah memerintahkan malaikat Israel. Sesampainya di bumi, Israel menancapkan tombaknya sehingga bumi berguncang. Ketika tangan Israel hendak mengambil tanahnya, bumi kembali bersumpah sebagaimana ia bersumpah kepada malaikat Jibril. Malaikat Israel menjawab, "Wahai bumi, perintah Allah lebih baik untuk dilaksanakan daripada sumpahmu." Israel meneruskan untuk mengambil tanahnya. Ia ambil tanah dari 4 arah bumi, dan juga mengambil tanah dari bagian gunung dan bagian dataran rendah. Ketika usai, tanah itu ia bawa ke hadapan Allah. Allah berkata kepada Israel, "Mengapa kamu bisa mengambil? Bukannya bumi sudah bersumpah dan berlindung dengan namaku? Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib dipatuhi, dan aku hanya takut kepadamu." Mendengar jawaban malaikat Israel, Allah berkata kepadanya, "Kalau gitu engkau aku jadikan malaikat pencabut nyawa dari para makhluk. Sebelumnya tidak ada satupun malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa." Allah memerintahkan Israel untuk meletakkan tanah tersebut di pintu surga, yang kemudian diambil oleh malaikat Ridwan untuk mencampurnya dengan air telaga dari surga. Setelah dicampur tanah itu dibiarkan selama 40 tahun sehingga mengeras menjadi tanah-tanah liat. Kemudian dibiarkan 40 tahun lagi, sehingga dijadikan bentuk jasad yang baik. Imam As-Salabi berkata, ketika tanah Adam telah dicampur, Allah menghujaninya dengan air kesedihan selama 40 tahun. Kemudian disusul air hujan kebahagiaan selama tahun penuh. Hal inilah menjadikan kebanyakan manusia di dunia lebih banyak berduka daripada bahagia. Setelah semua proses selesai, Allah menampakkan bentuk fisik Nabi Adam. Tingginya sekitar 60 zirok, dan ia diberikan 360 urat besar, dan 240 urat kecil, 12 ruas-ruas, dan di kepalanya terdapat 7 lubang. Sungguh Allah zat sebaik-baiknya pencipta. Ibnu Abbas berkata, ketika Adam masih berupa tanah liat, iblis menghampiri dan memukul perut Nabi Adam. Pukulan itu berbekas hingga menjadi pusar. Penyebab iblis memukul pusar Nabi Adam, ia ingin tahu apakah Nabi Adam bisa dimasuki apa tidak. Ketika iblis mengetahui bahwa fisik Nabi Adam bisa dimasuki, ia pun masuk dan menjelajahi semua anggota tubuh kecuali hati. Iblis tidak diizinkan memasuki hati Nabi Adam, karena ia adalah tempat ibadah kepada Tuhannya. Sehingga dikatakan iblis masuk melalui peredaran darah manusia, bukan hati. Diriwayatkan ketika Allah hendak meniupkan ruh kepada Nabi Adam, ruh menolak untuk masuk ke jasad Adam. Ruh berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana aku mau masuk ke tempat yang sangat gelap?" Allah terus memerintahkannya sampai 3 kali. Akhirnya ruh masuk ke jasad Nabi Adam dalam keadaan tidak senang. Allah berfirman kepada ruh, "Wahai ruh, seandainya kamu masuk ke jasad Adam dalam keadaan taat, niscaya engkau keluar dalam ketaatan. Tetapi aku sudah mengetahui bahwa engkau akan masuk dalam keadaan terpaksa dan keluar juga dalam keadaan terpaksa." Ketika ruh masuk melalui otak Nabi Adam, ruh berputar-putar selama 100 tahun, kemudian ia turun kepada 2 mata Nabi Adam. Kedua mata Nabi Adam pun terbuka, dan ia mulai melihat jasadnya seperti tanah liat yang mengering. Kemudian ruh turun lagi ke 2 lubang dalam hidung Nabi Adam. Hidungnya pun bisa menghirup udara, mulai sejak itu ia pun bernafas. Ketika itu juga ia bersin. Kemudian Allah mengilhamkan kepadanya untuk mengucapkan Alhamdulillah setelah ia bersin. Nabi Adam pun berkata, "Alhamdulillahi Robbil Alamin." Allah menjawab, "Yarhamukallah," yang artinya Tuhanmu merahmatimu, wahai Adam. Pujian dan doa setelah bersin ini, aku berikan kepadamu dan anak turunmu kelak. Hal ini sekaligus menjadi kesunahan untuk mengucapkan hamdalah dan menjawab orang yang sedang bersin hingga saat ini. Ketika Nabi Adam memuji Allah, Allah berkata, "Karena pujian ini aku ciptakan kamu wahai Adam." Ruh belum memasuki semua jasad Nabi Adam, ia turun ke dada dan perutnya. Adam pun melihat ruhnya. Ia berpindah-pindah. Ketika ia pindah ke anggota tubuhnya,
maka jadilah darah dan daging yang membungkus tulang. Ruh terus turun ke lutut Nabi Adam. Nabi Adam tergesa-gesa untuk berdiri, tapi ia tidak mampu, karena ruh belum seutuhnya menyebar ke seluruh tubuh. Sebagaimana firman Allah surah Al-Anbiya ayat 37, manusia diciptakan dari tabiat yang tergesa-gesa. Akhirnya ruh memasuki semua jasad Nabi Adam. Ia pun berdiri dan menggerak-gerakkan tubuhnya dan sempurnalah penciptaan Nabi Adam dengan izin Zat yang pencipta. Imam Al-Azizi berkata, bahwa ruh Nabi Adam masuk ke tubuhnya pada hari Jumat di pagi hari, yang berlangsung selama 7 jam hitungan waktu akhirat. Kemudian Allah mengenakannya pakaian dari surga yang berwarna hijau terbuat dari kain sutra dan juga ia diberikan mahkota terbuat dari emas yang ditaburi intan permata, cahayanya mengalahkan sinar matahari. Ia juga mengenakan cincin kehormatan. Nabi Adam menjadi makhluk yang paling indah. Di wajahnya terdapat cahaya Nabi Muhammad yang bersinar terang bak rembulan di tengah gelapnya malam. Allah memerintahkan malaikatnya untuk membawa Nabi Adam dan berkeliling di langit ke-7 selama 100 tahun, sehingga ia banyak menyaksikan hal-hal yang luar biasa di sana. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama benda yang diciptakan sebagaimana dalam Al-Quran. Dan Allah mengajarkan semua nama-nama benda kepada Nabi Adam. Dengan itu, Nabi Adam mengetahui semua nama-nama benda yang Allah ciptakan, sebagai bukti bahwa Nabi Adam makhluk yang sangat mulia. Allah memerintahkan malaikat untuk membuat mimbar Nabi Adam, yang kemudian ia memerintahkan para malaikatnya berkumpul untuk menyaksikan Adam di sana. Mimbar untuk Nabi Adam telah siap, ia pun naik dengan membawa tongkat dari cahaya. Kejadian ini juga terjadi pada hari Jumat ketika matahari sudah tergelincir. Nabi Adam memulai ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para malaikat Allah. Para malaikat pun menjawab salam Nabi Adam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasih Allah. Allah berfirman kepada Nabi Adam, Wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan bagimu dan juga kepada anak turunmu kelak hingga hari kiamat. Ketika Nabi Adam telah mengucapkan salam, ia memuji Allah dengan berkata Alhamdulillah. Hal ini juga menjadi salah satu bagian pokok dari khutbah hingga kini. Nabi Adam menjadi orang yang pertama kali berkhutbah pada hari Jumat. Malaikat yang dulu pernah melayangkan protes kepada Allah tatkala manusia ingin diciptakan dengan mengatakan, Mengapa engkau hendak menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, padahal ia akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Kali ini Allah ingin membuktikan bahwa makhluk yang diciptakannya berupa manusia itu lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Akhirnya Allah memerintahkan para malaikat untuk menyebutkan semua nama-nama benda yang Allah ciptakan. Wahai para malaikat, sebutkan semua nama-nama benda, jika kalian termasuk golongan yang benar. Tetapi mereka tidak diberikan ilmu oleh Allah. Mereka tidak bisa menjawab dengan mengatakan, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Setelah malaikat tidak mampu untuk menyebutkan apa yang diperintahkan oleh Allah, saatnya Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama semua benda. Wahai Adam, sebutkan semua nama-nama benda kepada para malaikatku. Nabi Adam yang sudah Allah ajarkan ilmu nama-nama benda, ia dapat menyebutkan semuanya dengan tanpa kesusahan. Hal ini menjadi bukti bahwa Nabi Adam sebagai khalifah kelak merupakan suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Allah pun berkata kepada malaikat, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu jelaskan dan apa yang kamu sembunyikan. Itu adalah kisah awal proses penciptaan Nabi Adam. Kisah ini dikutip dari kitab Bada'iuz Zuhur. Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri? Iblis berkata, Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sementara ia engkau ciptakan dari tanah, dan aku selalu beribadah kepadamu dalam waktu yang sudah sangat lama sebelum Adam diciptakan. Adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, mereka selalu beribadah dan tidak pernah membangkang atas perintah Allah. Suatu ketika malaikat bertanya, Wahai Tuhanku, adakah engkau menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami? Pertanyaan ini timbul karena memang mereka tidak pernah melakukan maksiat dan sangat dekat dengan Tuhannya. Tapi Allah berikan jawaban tegas kepada para malaikat. Allah berfirman, Tentu yang paling mulia adalah makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, dan yang kemudian aku katakan padanya, Kun fayakun. Mereka pun faham bahwa yang dimaksudkan Allah adalah Nabi Adam. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam, sebagai makhluk Allah yang selalu patuh. Mereka pun langsung bersujud, dan yang sujud pertama kali adalah malaikat Jibril, kemudian diikuti malaikat Mikail, Israfil, Israel dan seterusnya para malaikat muqarrabin.
Setelah itu, Allah memerintahkan iblis untuk bersujud juga kepada Nabi Adam. Tapi apakah iblis menurut sebagaimana para malaikat sebelumnya? Iya benar, iblis menolak untuk bersujud kepada Adam. Bahkan Allah menanyakan kepadanya, "Wahai iblis, apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri?" Mendengar pertanyaan dari Allah, tanpa rasa takut, iblis berkata, "Aku lebih baik daripada dia, engkau ciptakan aku dari api, sementara ia engkau ciptakan dari tanah, dan aku selalu beribadah kepadamu dalam waktu yang sudah sangat lama sebelum Adam diciptakan." Jawab iblis dengan penuh sombongan. Hal ini membuat Allah sangat murka. "Wahai iblis, sebenarnya aku sudah mengetahui tabiat burukmu sejak dahulu aku ciptakan, ibadahmu kepadaku sama sekali tidak berguna, karena keangkuhan dan kedurhakaanmu. Keluarlah kamu dari rahmatku dengan keadaan tercela dan terhina. Aku akan tempatkan kamu di neraka jahanam dan juga orang-orang yang mengikutimu." Mengetahui dirinya telah dilaknat oleh Allah, bukannya bertaubat dan meminta maaf akan kesalahannya, iblis hanya meminta penantian waktu. Ia berkata, "Beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan." Permintaan iblis Allah kabulkan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu." Diriwayatkan bahwa iblis dahulu memiliki nama Azazil. Ia termasuk pimpinan para malaikat. Tidaklah singgah di suatu tempat baik langit dan bumi kecuali ia beribadah di dalamnya. Tetapi itu semua menjadi tidak berguna karena kedurhakaannya, dan Azazil menjadi makhluk pertama yang melakukan perbuatan dosa. Ia disebut iblis karena telah terputus dari rahmat Allah. Sesuai perjanjian yang Allah berikan kepada iblis, tiba-tiba fisiknya berubah menjadi sangat mengerikan. Saat itulah ia juga disebut setan yang terlaknat. Rangkaian pembuktian bahwa Adam lebih mulia daripada malaikat telah usai. Saat itulah ia turun dari mimbar. Di dalam surga Nabi Adam mendapatkan kenikmatan yang abadi. Allah menidurkan Nabi Adam, dan inilah awal kali manusia diberikan nikmat beristirahat. Di dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita yang tak lain adalah Hawa. Mimpi ini terjadi sebelum Hawa diciptakan. Nabi Adam pun memandanginya dan ia mulai tertarik. Akhirnya Allah ciptakan Hawa melalui tulang rusuk kiri Adam, sementara ia dalam keadaan tertidur. Hawa adalah wanita yang sangat cantik, bahkan kecantikannya mengalahkan 1000 bidadari surga. Dan Hawa merupakan wanita dengan kecantikan yang tidak tertandingi sampai hari kiamat. Ia memiliki tinggi sama seperti Adam, dan Allah mengenakannya mahkota dari surga, bahkan wajahnya bersinar lebih terang daripada matahari. Akhirnya Allah membangunkan Nabi Adam dari tidurnya. Saat ia menolehkan wajah ke sisinya, ia terkejut, karena melihat sosok yang sangat cantik seperti di dalam mimpi. Nabi Adam pun mulai mendekat karena Allah telah memberikannya syahwat. Tiba-tiba terdengar suara, "Wahai Adam, jangan engkau mendekat, sebelum engkau memberikan mahar kepadanya." Nabi Adam pun bingung, ia menanyakan, "Mahar apa yang harus aku berikan?" Allah menjawab, "Wahai Adam, maharnya adalah ucapan solawat kepada kekasihku Muhammad." Lagi-lagi Nabi Adam harus bertanya, karena ia adalah manusia pertama yang diciptakan, "Ya Allah, siapa Muhammad?" "Muhammad adalah salah satu anak turunanmu kelak, ia adalah nabi di akhir zaman, kalau bukan karenanya, tidak aku ciptakan semesta alam." Kemudian Allah mengusap punggung Nabi Adam, yang kelak akan mengeluarkan keturunan-keturunannya. Allah pun menikahkan Adam dan Hawa. Hal ini terjadi pada waktu siang di hari Jumat, dan inilah asal-usul kesunahan melaksanakan akad pernikahan pada hari Jumat. Allah sangat mengistimewakan Nabi Adam, semua akan menjadi pelayannya kelak di surga. Di antaranya Allah memerintahkan malaikat Ridwan untuk membuat gedung yang sangat indah, untuk nanti ditempati Adam dan Hawa, dan di dalamnya diberikan pelayan-pelayan yang sudah dihiasi yakni para wildan dan bidadari. Kemudian Allah menciptakan kuda yang terbuat dari misik yang wangi. Kuda ini bernama Maimun, kecepatannya seperti kilat yang menyambar. Begitupun Hawa, Allah memberikannya unta yang berasal dari surga, di atasnya dihiasi oleh batu intan yang bercahaya. Adam dan Hawa pun naik di atas kendaraan yang sudah disiapkan. Mereka berjalan dengan dikawal oleh malaikat Jibril dan Mikail, mengelilingi langit ketujuh dan memberi salam kepada semua penduduk langit. Melihat keistimewaan yang diberikan kepada Adam, sampai-sampai para malaikat berkata, "Tidak ada makhluk yang mendapatkan kemuliaan seperti ini dari Allah kecuali Adam." Akhirnya malaikat mengantarkan keduanya sampai ke depan pintu surga. Allah berfirman, "Wahai Adam, ini adalah surgaku, masuklah kalian ke dalam, dan makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu. Janganlah kamu dekati pohon ini,
nanti kamu akan termasuk orang-orang yang dolim. Dan perjanjian ini disaksikan oleh para malaikat bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk memakan buah huldi. Setelahnya, malaikat membawa Adam dan Hawa berkeliling di dalam surga, dan memperlihatkan semua tempat-tempat para nabi. Dan ketika sampai di surga Firdaus, mereka melihat sebuah tempat tidur yang terbuat dari sutra. Di dalamnya terdapat 700 tempat duduk yang terbuat dari yakut berwarna merah, dan kasur yang terbuat dari sutra berwarna hijau. Malaikat yang menghantarkan mereka berkata, "Wahai Adam, tempatilah ini bersama istrimu Hawa." Akhirnya mereka memasuki dan duduk di atas tempat tidur yang indah. Malaikat mengantarkan 2 wadah yang berisi anggur, yang mana satu wadah, panjangnya seperti perjalanan 1 hari 1 malam. Nabi Adam dan Hawa menjalani kehidupan di surga dengan penuh kebahagiaan. Mereka bisa memakan segala hal yang diinginkan, dan memetik buah-buahan yang lezat. Diriwayatkan bahwa ketika Nabi Adam ingin melakukan hubungan bersama Hawa, ia akan masuk ke suatu kubah yang terbuat dari mutiara dan batu zabarjat. Kubah itu juga tertutup dengan kain sutra. Dan ketika Hawa berjalan mengelilingi gedung-gedung indah, ia selalu diikuti para bidadari dengan jumlah yang sangat banyak. Ibnu Abbas berkata, buah surga yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam adalah buah anggur, dan yang terakhir dimakan di surga adalah gandum yang akhirnya menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Sehingga dikatakan, orang yang menanam biji-bijian seperti gandum akan selalu mendapatkan lesu dan kepayahannya, karena ia pertama kali dimakan dalam keadaan bermaksiat. Di surga Nabi Adam diperbolehkan untuk meminum homer. Saat ia meminum maka kebahagiaannya semakin bertambah. Maka barang siapa yang meminum homer di dunia, ia tidak akan merasakan kenikmatan homer di surga. Itu adalah kisah Nabi Adam dan penolakan sujud iblis kepada Adam. Kisah ini dikutip dari kitab Bada'iuz Zuhur.